saya Gabriel Katrina Tarigan. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan dari jurusan Administrasi Niaga dan Prodi Manajemen Bisnis. Saya terkhususnya duduk di kelas Manajemen Bisnis 1B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang perhitungan biaya hidup yang dimulai dari yang pertama, cara menghitung indeks harga konsumen atau yang sering disebut dengan IHK. Yang kedua yaitu cara menghitung laju inflasi. Yang ketiga yaitu bagaimana cara mengatasi inflasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga topik pembahasan yang tadi. Jadi tonton videonya sampai habis ya, karena di sini kita sama-sama belajar agar wawasan kita bisa semakin tambah lagi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara menghitung indeks harga konsumen atau yang disingkat dengan IHK. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa pengertian dari indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen merupakan suatu ukuran atau keseluruhan biaya pembeli barang dan jasa oleh rata-rata konsumen. Indeks harga konsumen dengan laju inflasi ini saling berkaitan karena kita harus menghitung IHK terlebih dahulu agar kita bisa menghitung laju inflasi dalam suatu negara. Indeks harga konsumen digunakan untuk mengetahui perubahan biaya hidup dalam sepanjang waktu. IHK bukanlah satu-satunya indeks yang dipakai untuk mengukur laju inflasi. Ada 3 indeks yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi. Yang pertama itu indeks harga produksi, yang kedua yaitu indeks harga konsumen ataupun yang sering disebut dengan IHK. Yang ketiga yaitu indeks harga perdagangan besar. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkhususnya tentang IHK atau indeks harga konsumen. Sekarang saya akan kasih tahu terlebih dahulu rumus untuk menghitung indeks harga konsumen. Cara menghitung indeks harga konsumen ada banyak cara, tapi di sini saya akan membahas tentang metode agregatif sederhana atau tidak ditimbang. Jadi rumusnya IA sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100%. Jadi keterangannya di sini IA sama dengan indeks harga yang tidak ditimbang. Sedangkan PN-nya sama dengan harga yang dihitung angka indeksnya. Sedangkan PO adalah harga pada tahun dasarnya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal perhitungannya. Jadi pada tabel sudah ditunjukkan jenis barangnya itu A, B, C, dan D. Yang ditanyakan yaitu berapa angka indeks harga konsumen tahun 2020 dengan tahun dasar 2019. Jadi, dari tabel tersebut diketahui jenis barang ABCD, harga total di tahun 2019 adalah Rp5.900 dan di tahun 2020 Rp6.500. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. IA sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100%. PN-nya itu adalah tahun 2020, PO-nya itu adalah di tahun 2019 sebagai tahun dasarnya. Jadi IA sama dengan 6.500 per 5.900 dikali 100% sama dengan 110,16. Jadi indeks harganya sama dengan 110,16%. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu tentang cara menghitung laju inflasi. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari laju inflasi. Laju inflasi merupakan kenaikan atau penurunan dari tahun ke tahunnya yang terjadi secara terus-menerus. Dengan rumus sama dengan laju inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT min 1 dikali 100% dibagi IHKT min 1. Dengan keterangan, IHKT adalah indeks harga konsumen pada periode T, sedangkan IHKT min 1 adalah indeks harga konsumen pada tahun dasar atau tahun sebelumnya. Jadi kita langsung masuk saja ke dalam contoh soal perhitungannya.
Nah, dari data sebelumnya pada video yang tentang cara menghitung indeks harga konsumen, kita dapat simpulkan IHK tahun 2019 adalah Rp5.900, sedangkan IHK tahun 2020 adalah Rp6.500. Jadi di sini yang ditanya laju inflasi tahun 2020. Jadi kita langsung masukkan saja rumusnya menjadi laju inflasi sama dengan IHKT dikurang IHKT-1 dikali 100% dibagi IHKT-1. Jadi laju inflasinya sama dengan IHKT tahun 2020 dikurang IHKT tahun 2019 dikali 100% dan dibagi IHKT tahun 2019. Jadi sama dengan 6.500 dikurang 5.900 dikali 100% dan dibagi Rp5.900. Jadi 600 dibagi 5.900 dikali 100%. Jadi hasilnya 10,16%. Jadi laju inflasinya sama dengan 10,16%. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang cara-cara mengatasi inflasi. Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara menghitung IHK atau indeks harga konsumen dan cara menghitung laju inflasi. Nah, sekarang kita sampai pada materi yaitu bagaimana cara mengatasi inflasi. Jadi, secara umum inflasi dapat diatasi dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah. Contohnya seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Jadi, kebijakan moneter dan fiskal ini bisa mengurangi atau bisa mengatasi terjadinya inflasi dalam suatu negara. Nah, kita bahas kebijakan moneter terlebih dahulu. Kebijakan moneter ini bisa sangat membantu atau mengatasi inflasi di dalam suatu negara. Karena lewat kebijakan moneter ini bisa mengontrol keluar masuknya uang. Sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Untuk mengatasi inflasi, pemerintah itu bisa melakukan kebijakan fiskal sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah bisa menaikkan tarif pajak supaya kenaikan tarif pajak ini bisa mengurangi tingkat konsumen di masyarakat.